إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini membahas sedikit yang menurut kita ini kejadian yang sering berulang. Lagi dan lagi kajian sunnah ustaz-ustaz salafi itu dicekal. Bahkan tidak sedikit zaman dalam Allah Subhanahu wa taala dakwah sunnah yang sementara berlangsung itu dibubarkan. Yang dipaksakan untuk dibubarkan dengan mendatangkan kelompok-kelompok manusia tertentu yang kemudian mereka mendemo tempat atau masjid tersebut. Ya kadang kita miris melihat keadaan-keadaan mereka. Mereka berteriak-teriak di dalam masjid untuk membubarkan kajian tersebut. Bahkan mereka tidak memiliki adab dan akhlak ketika masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan tindakan-tindakan keras dan sebagainya. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas sebenarnya tentang bagaimana pencekalan dakwah sunnah Ustaz Khalid Basalamah yang ada di Palu. Dan ini sekarang menimpa Ustaz kita Dr. Syafiq Rizal Basalamah hafizallahu taala anhu wa ra'a, di mana beliau juga dicekal dakwah beliau untuk mengisi kajian di wilayah tempat tertentu. Padahal zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita ingin melihat apa yang disampaikan Dr. Syafiq Rizal Basalamah ini, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, yang ditakutkan. Karena umumnya dan kebanyakan dakwah beliau itu kisaran rumah tangga, bagaimana memperbaiki rumah tangga kita. Ya mungkin di sana ada ujian dan sebagainya, ataukah motivasi-motivasi untuk mengamalkan sunnah, mengerjakan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah-dakwah beliau tidak ada yang mengandung provokasi, membahayakan NKRI, apatah lagi menyinggung ormas-ormas tertentu yang merasa tersinggung. Di sini zaman Allah Subhanahu wa taala kita bacakan saja surat ya pencekalan dakwah Ustaz Khalid Basalamah. Di sini kop suratnya pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansar. Masya Allah ya, sebenarnya namanya bagus sekali. Gerakan Pemuda Ansar. Ansar kan penolong. Yang seharusnya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala ya framing kita, apa yang kita asumsikan di dalam benak kita, ya Gerakan Pemuda Ansar, ya kalau dia seorang muslim, maka tentunya dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling bahu-membahu dengan ustadz-ustadz yang lainnya, gerakan-gerakan dakwah yang lainnya selama di atas ahli sunnah wal jamaah, saling bahu-membahu demi terselenggaranya bisa memberikan asupan yang baik, pendidikan yang baik bagi kaum muslimin guna menangkal pemikiran-pemikiran radikalisme, pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan, ajaran sesat dan menyesatkan. Karena sekarang ini zaman Allah banyak sekali ajaran-ajaran nyeleneh, ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Di mana ini baru-baru kita melihat ada sekelompok manusia yang mengadakan ritual di pantai tertentu yang kemudian banyak menimbulkan korban. Ya, hampir sebagian besar orang-orang yang mengadakan ritual tersebut mati terseret gelombang air yang tinggi di lautan tersebut. Masya Allah ya, namanya Gerakan Pemuda Ansar yang seharusnya
Mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Yang seharusnya seperti itu. Jadi jangan kita berlaku kasar terhadap kaum muslimin, sementara non muslim yang berlaku lemah lembut. Terbalik zaman rahmatullah. Terbalik bro. Yang sifat orang-orang beriman itu, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu sangat tegas dengan orang-orang kafir dan sesama mereka, sesama muslim, mereka saling kasih mengasihi. Jadi jangan dibalik. Inilah pentingnya kita mengaji dan terus mengaji. Baik, tempatnya Kabupaten Grobogan. Jalan Untung, Soropati nomor 32, Pormadadi, kode pos 58111. Seterusnya. Di sini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala tertulis nomornya 185 PC X06 SP 01 dan seterusnya. Tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, 9 Maret yang lalu, yang seharusnya Ustaz Syafi'i Reza Basalam mengisi di tempat tersebut, namun qadarullah masya wa fa'al. Ada saja ujian dari kaum muslimin, ya sesama kaum muslimin. Nah, ini juga kadang kita bertanya-tanya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa seperti ini? Muslim mencekal dakwah seorang muslim. Ini kan tanda tanya besar zaman dalam Allah. Ada apa dengan kalian? Hal permohonan penolakan tabligh akbar Ustaz Syafi'i Reza Basalama LCMA. Kepada yang terhormat Bupati Grobogan. Kemudian yang kedua, Kapolres Grobogan. Kemudian yang ketiga, Dandim Grobogan. 4, Kepala Kemenak Grobogan. Masya Allah. Ini semuanya yang disurati ya pemerintah setempat dan Depak, Kementerian Agama. Ya seharusnya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas. Ada yang menarik sebenarnya. Ini surat sekedar himbauan, permintaan, paksaan atau pencekalan. Karena jangan sampai zaman dalam Allah Subhanahu wa taala kita ini merasa yang memiliki NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada ya kelompok ormas tertentu yang merasa dia memiliki Indonesia ini. Kalau tidak sepaham dengannya dicekal. Ini bahaya zaman dalam Allah, akan merusak NKRI orang-orang seperti ini. Ya baru-baru juga kemarin bagaimana pelangnya Muhammadiyah itu dicabut paksa. Yang seperti ini radikal zaman dalam Allah. Kan orang-orang yang seperti ini yang seharusnya dibimbing oleh aparat kepolisian bagaimana menerapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik dan bijak. Jangan sampai berbeda warna, berbeda ormas, berbeda kajian, berbeda kiai, ustadz, kemudian Anda seenaknya saja merusak tatanan, ya kalau kita mau bicara, ya kebebasan manusia beragama. Dengan seenaknya membuat kerusakan, pencekalan atas nama Islam. Jangan zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda akan rusak ini. Orang yang seperti ini ya tidak bagus dalam bernegara, tidak bagus dalam bertoleransi dalam bernegara, apalagi bertoleransi dalam bermazhab. Ya kan di sana kan ada beberapa mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Maka silakan jalankan yang mana Anda yakini sesuai dengan mazhab Anda yang yakini. Selama bukan Syiah, selama bukan Khawarij, selama bukan Mu'tazilah, Al-Syariah dan sebagainya. Di atas Quran dan Sunnah tentunya zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehubungan dengan akan diadakannya tabligh akbar di Masjid Jabalul Khair, Simpang 5 Purwodadi oleh Ustaz Syafiq Reza Basalam LCMA pada Minggu 27 Maret 2022. Terkait hal tersebut, kami GP Ansar Kabupaten Grobogan dengan ini menolak keras. Ada apa dengan Anda? Dan meminta untuk tidak diberikannya izin pelaksanaan acara tersebut. Demikian permohonan dan sikap ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansar Kabupaten Grobogan, Harsono SPD. Kemudian sekretarisnya Widoyoko ST, SH, MSI, MKN dan seterusnya. Taib zaman dalam Allah Subhanahu wa taala menolak sangat keras. Ini kita bertanya-tanya, ada apa dengan Anda? Ya, kenapa ormas Anda ini sering mencekal dakwah-dakwah yang dijalankan oleh manusia, dijalankan oleh kaum muslimin? Apakah ada masalah dengan Anda dengan dakwah-dakwah yang
selama ini berkembang di Indonesia ini. Ya, sehingga semua dakwah yang tidak sepakat dengan Anda, yang tidak sewarna dengan Anda, yang tidak tidak satu kiai, tidak satu ustaz dengan Anda semua cekal. Ada apa dengan Anda? Ini kan musibah zaman rahmatullah kalau ada orang yang seperti ini. Setiap kali berbeda mazhab, setiap kali berbeda pendapat, apalagi pendapatan, setiap kali ada sesuatu yang tidak sepaham dengan mereka, Anda cekal, Anda kemudian ya menampilkan hal-hal yang negatif, sangat negatif zaman rahmatullah, menolak keras. Dipertanyakan, ada apa dengan Ustaz Syafi'i Salam? Apakah dia punya masalah berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia? Apakah dakwah beliau radikal? Apakah beliau terindikasi terorisme? Apakah beliau mengancam NKRI? Maka dipertanyakan zaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita ingin lihat suratnya ini bukan sebenarnya surat pemberitahuan tapi memaksakan. Ini sebenarnya pemaksaan. Dan ini bahaya zaman rahmatullah. Ya, ormas yang seperti ini seharusnya dibubarkan oleh pemerintah karena dia sudah memberikan kesan negatif terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, menjalankan keyakinan agama. Setiap yang berbeda dengannya kemudian dia paksakan untuk dicekal, untuk dilarang dan sebagainya. Ini seharusnya ormas seperti ini, sebagaimana FPI dibubarkan, Hizbut-Tahrir dibubarkan, ya seharusnya ormas seperti ini juga dibubarkan. Karena jangan sampai akan memunculkan di tempat yang lainnya hal-hal yang serupa. Dan alhamdulillah zaman rahmatullah, kita yang berjalan di atas manhaj dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini, tidak ada yang ingin membalas perbuatan yang seperti ini. Karena kita paham ini perbuatan jelek, perbuatan buruk, adab dan akhlak yang tidak bagus dalam Islam. Atas nama Islam menolak Islam. Bagaimana cara zaman rahmatullah? Atas nama Islam menolak sunnah Nabi SAW. Atas nama Islam menolak tauhid, menolak sunnah Nabi SAW, menolak mengajak manusia kepada ketaatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam seperti apa yang Anda inginkan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, dakwah beliau ini terkenal dengan dakwah yang paling lembut. Ya, tidak jauh dari materi tentang keluarga, anjuran beramal, materi-materi ringan, tidak ada asutan. Tidak ada Dr. Syafi'i Salam hafizallahu taala anhu wa ra'a mendakwakan hal-hal yang berbau radikalisme, terorisme, tidak ada zaman rahmatullah. Apakah dakwah beliau di masjid ataupun ketika kita berduaan dengan beliau, masya Allah beliau. Ya, saya ketika kita Makassar, mengaji di Makassar ini, kami membawai dakwah-dakwah di Makassar. Ya, kami diantaranya mengundang Dr. Syafi'i Salam di Makassar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aparat-aparat TNI dan kepolisian itu ya ikut kajian bersama dengan beliau. Alhamdulillah, menyejukkan. Dakwah beliau menyejukkan. Dakwah beliau tidak ada yang radikal, tidak ada yang terorisme, tidak ada asutan, tidak ada arahan untuk membenci organisasi tertentu. Tidak ada zaman rahmatullah. Maka kita bisa melihat kalau beliau mengisi kajian, masya Allah, beliau ya termasuk ustadz yang kalau mengisi kajian itu membludak jamaah sampai di luar masjid. Apakah yang ini diwaspadai? Yang seperti ini zaman rahmatullah, mengajak manusia yang lebih baik. Perhatikan zaman rahmatullah, dakwah sunnah itu adalah dakwah yang seharusnya pemerintah mendukungnya. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, dakwah sunnah itu ya menangkal radikalisme dan terorisme. Mengajak manusia meninggalkan khamar, meninggalkan berbau hal-hal yang negatif, sehingga membantu aparat kepolisian. Maka lihat, di mana ada dakwah sunnah berkembang, maka itu terus terang zaman rahmatullah membantu negara untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian yang ada di Indonesia. Karena ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif dimanapun mereka berada zaman rahmatullah. Tuduhan mereka radikal, terorisme itu tuduhan palsu. Tidak ada zaman rahmatullah. Ya walaupun mungkin penampilannya khawarij ini, teroris yang sering melakukan bom-bom itu, yang jenggotan, kemudian celana cingkrang, istilahnya bercadaran, tapi tidak sama pemahaman kita. Beda jauh zaman rahmatullah. Antara kita dengan mereka jauh, antara langit dan sumur. Jangankan antara langit dengan bumi, antara langit dengan sumur yang paling dalam, berbeda kita dengan mereka. Ada pun orang-orang khawarij walaupun mungkin berjenggot, berjidat hitam, kemudian mereka celana cingkrang, istri mereka cadaran, tapi pemahaman mereka rusak. Karena di otak mereka bagaimana membunuh manusia dan mengkafirkan pemerintah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari perkara tersebut. Dan dakwah sunnah, lihat zaman rahmatullah, dakwah yang melarang, mencegah manusia dari tindakan radikalisme, terorisme, jangankan hal itu, mencela pemerintah tidak boleh, mendemo pemerintah tidak boleh, bersabar dengan keadaan, tidak ada zaman rahmatullah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang saya ingin sampaikan zaman rahmatullah, tidak usah banyak-banyak, yang terakhir saja. Karena ini kita sudah sering berulang saya juga sampaikan, karena juga pencekalan ini sering berulang. Yang pertama zaman rahmatullah, ini negara hukum, bro.
negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, semuanya memiliki hak dan kewajiban secara institusi, secara kelembagaan negara di negara Indonesia. Jadi jangan merasa Anda sebagai ormas bebas melakukan apa saja. Ini tidak boleh. Haram hukumnya secara syar'i dan secara hukum negara. Anda kalau di Makassar melakukan tindakan hal itu juga berbahaya. Karena nanti juga Anda diberikan seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya zaman Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Anda tuan rumah di situ banyak, ya berikanlah kesempatan kepada kaum muslimin. Jangan menjadi tuan rumah yang buruk, yang jelek, yang perilakunya seperti itu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah walaupun dia dominan dimanapun suatu tempat, mereka dominan, mereka masyarakatnya banyak, tapi tidak pernah mencekal itu, tidak pernah menyidak, tidak boleh tahlilan, tidak boleh yasinan, tidak boleh kendur dan sebagainya, tidak ada. Kami hanya menyampaikan bagaimana mengajak manusia itu kepada agama yang benar, sunnah yang benar, cara beragama yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, cara beragama yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikut nimbrung mendemo, kemudian merusak dan sebagainya, itu bukan bagian dari agama Islam zaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya orang-orang yang mencekal ini ya seharusnya dipidana, ya seharusnya diberikan sanksi yang berat. Tidak boleh Anda serampangan melakukan hal-hal yang melanggar institusi negara, ya melanggar hukum-hukum yang ada di negara ini. Semuanya punya hak dan kewajiban sama di negara ini. Kalau Anda merasa bayar pajak, ya kita pun mengatakan merasa bayar pajak. Dari jangan zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai kaum muslimin, apalagi gerakan pemuda Ansor ini sangat bagus namanya. Cuma sayang, ya sangat disayangkan sering melakukan hal demikian. Mudah-mudahan mereka introspeksi diri dan mempelajari agama Islam yang dengan baik lagi, dengan benar lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab.